warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Azrul Nadim dari Prodi D3 Reka Medis Tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan kesehatan yang meliputi ambulatory care, kemudian acute care, kemudian ada long term care, dan kemudian ada rehabilitation care. Yang pertama yaitu ada ambulatory care. Ambulatory care adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian di sini ada jenis formulirnya. Jenis ini merupakan fungsi untuk mereka terjadinya transaksi pelayanan yang dilakukan di unit rawat jalan. Formulir ini mencakup yang pertama, identitas pasien yang berisi data pribadi, berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, dan lain-lain. Kemudian data finansial yang berisi data penanggung jawab dan lainnya. Kemudian data sosial yang berisi agama, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua ada pengkajian awal rawat jalan, yaitu berisi anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Yang ketiga yaitu catatan penginputan CPPT yang berisi identitas pasien singkat, kemudian ada tanggal, jam, terus perkembangan pasien, dan evaluasi tindak lanjut. Yang keempat ada pemeriksaan penunjang yang berisi pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, terus elektrokardiogram atau disingkat EKG, kemudian ada foto ronsen, terus ultrasonografi atau disingkat USG, terus ada magnetic resonance imaging atau MRI, kemudian ada komputer termografi scan atau CT scan. Terus ada fluoroskopi. Kemudian di sini ada variabelnya. Variabel ini bentuk pelayanan rawat jalan atau ambulatory care terdiri atas empat macam, yaitu hospital based ambulatory, kemudian satelit ambulatory, kemudian freestanding ambulatory, dan on-site ambulatory care. Yang kedua yaitu acute care. Fasilitas perawatan akut adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang mempunyai penyakit yang serius atau penyakit akut atau penyakit tertentu yang harus melakukan tindakan operasi. Jenis formulir acute care yaitu ada nama formulir acute care. Yang kedua unit pengguna, unit acute care. Yang kedua dan nama formulir yang berisi formulir acute care, rawat darurat medis. Yang kedua unit pengguna, unit instalasi gawat darurat. Yang ketiga ada nama formulir yang berisi formulir acute care UPT puskesmas terpus nomor 2. Kemudian ada unit pengguna yaitu unit gawat darurat. Yang ketiga long term care, yaitu perawat jangka panjang atau long term care atau disingkat juga dengan LTC. Menurut WHO adalah kegiatan yang dilakukan oleh caregiver atau pengasuh pelaku rawat informasi atau profesional untuk memastikan bahwa lanjut usia yang tidak sepenuhnya mampu merawat diri
sendiri dapat menjaga kualitas tertinggi kehidupannya. Kemudian di sini ada jenis formulirnya, yaitu nama rekam medis. Yang pertama ada nama rekam medis, kemudian identitas pasien yang berisi nama lengkap, tempat, terus alamat dan jenis kelamin. Yang ketiga tanggal masuk dan tanggal keluar. Yang keempat keluhan awal. Yang kelima diagnosa yang berisi diagnosa utama. Yang kedua ada diagnosa sekunder. Yang ketiga diagnosa kode ICD. Terus nomor 6 hasil pemeriksaan penunjang. Nomor 7 keadaan pasien saat pulang. Yang ke-8 terapi atau obat yang diberikan. Yang ke-9 itu alergi. Yang 10 instruksi tindakan lanjut atau kontrol. Yang 11 itu tindakan. Nomor 12 keadaan keluar dan cara keluar. Yang ke-13 yaitu pemeriksaan fisik. Yang ke-14 ada nama dan tanda tangan dokter penanggung. Kemudian rehabilitasi care, perawatan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cocok yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik, pengobatan dan rasial yang maksimal. Adapun jenis formulirnya yaitu identitas pasien yang berisi nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir. Yang kedua ada tanggal dan jam. Yang ketiga ada anamnesa yang berisi keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang ya. Terus kemudian ada riwayat penyakit dahulu dan penderita. Terus nomor 4 yaitu pemeriksaan fisik tanda vital yang berisi tekanan darah, suhu, skor nyeri. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan fungsional yang berisi alat bantu, terus protese, terus determitas dan resiko jantung. Kemudian nomor 6 yaitu pemeriksaan sistematik dan pengukuran khusus, yaitu berisi musculus skeletal, terus neotus musculus, kemudian integumen. Kemudian nomor 7 yaitu alergi. Nomor 8 kebutuhan rehabilitas. Yang 9 pelayanan keperawatan yang berisi membantu berpenampilan dan memandikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.